Hai, iki lo Mila. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Iki Lo Mila. Jadi di video kali ini aku mau bahas tuntas tentang perumahan KPR subsidi dan non subsidi. Apa sih bedanya? Nah, tapi sebelum aku bahas tuntas ini, untuk kalian yang baru pertama kali nonton channel YouTube aku, jangan lupa di subscribe dan satu lagi di follow IG aku, Pratama Channel. Oke guys, karena banyak banget yang tanya tentang Kak, apa sih perbedaan perumahan subsidi dan juga non subsidi? Mari kita bahas sama-sama di sini. Nah, ini setahu aku ya guys ya, kalau misalkan aku ada kekurangan atau kesalahan kata gitu, aku mohon maaf. Ada yang lebih tahu, boleh banget komen di bawah ya guys, kita sama-sama belajar ya. Nah, jadi kalau perumahan subsidi itu guys, itu angsurannya flat. Jadi misalkan nih kalian ambil berapa tahun? 10, 15 atau 20 tahun. Kalau dari awal 800.000 atau 1.100.000 ya sampai akhir 1.100.000. Sedangkan kalau KPR komersil atau perumahan non subsidi gitu, nah itu angsurannya mengikuti suku bunga bank. Nah, jadi bisa jadi nih 5 tahun di awal kalian tuh tagihannya ya 2.500.000 gitu ya per bulan. Bisa jadi tahun berikutnya itu ada kenaikan karena mengikuti suku bunga bank. Nah, seperti itu ya guys ya. Nah, kenapa yang perumahan KPR ini, yang subsidi ini lebih bisa flat? Karena bunganya itu sebagian ditanggung oleh pemerintah. Nah, namanya juga subsidi. Berarti ada bantuan dari pemerintah. Nah, seperti itu. Yang kedua, harga lebih murah. Nah, jadi untuk rumah KPR subsidi karena ada bantuan dari pemerintah tadi, harganya bisa lebih murah. Kisaran berapa? 100 jutaan guys, 160 juta, 150 juta. Nah, seperti itu. Jadi harganya itu merakyat karena rumah ini tujuan utamanya untuk membantu orang-orang yang belum punya rumah dengan penghasilan yang lebih rendah, yaitu di bawah 5 juta atau di bawah 4 juta ya guys, seperti itu. Nah, susah kan ya sekarang kita tinggal di kota gitu ya, misalkan pengen punya rumah, tapi penghasilan kita itu menengah ke bawah, kisaran 5 juta ke bawah atau 4 juta ke bawah. Akhirnya pemerintah ini mengeluarkan program rumah subsidi. Nah, jadi tujuan utama rumah subsidi itu guys, untuk kita yang penghasilannya di bawah 4 juta atau 5 juta dalam sebulan gitu ya. Jadi harganya lebih murah rumah subsidi. Sedangkan rumah komersil itu harganya lebih mahal, kisaran 300 jutaan ke atas. Nah, seperti itu rumah komersil ya guys ya. Nah, jadi sudah tahu ya dari segi, tadi aku sebut segi pembayaran tiap bulannya. Nah, terus yang kedua segi harga. Nah, sekarang kita yang ketiga, ukuran terbatas. Nah, ukuran ya guys ya. Nah, jadi kalau rumah subsidi itu ukurannya terbatas. Hanya, ini sesuai rumah subsidi aku ya guys, hanya 2 kamar dan sisa tanah bagian samping atau sisa tanah bagian belakang. Jadi kita wajib bikin dapur sendiri gitu. Tidak ada dibikinkan. Nah, beda sama rumah komersil. Kalau rumah komersil itu kamarnya itu bisa 2 atau 3 biasanya ya, tapi rata-rata sih 2 juga ya, kurang lebih sama dengan kita. Bedanya, mereka ada dapurnya. Dapur itu sudah ada. Terus ada sisa tanah juga bagian depan. Biasanya dibikinkan taman atau mini garden seperti itu ya, atau ada taman-taman kecil. Nah, jadi sisa tanahnya itu agak luas, ukurannya juga lebih lebar. Nah, itu untuk rumah komersil ya guys ya. Terus ada dapurnya. Sedangkan kita kemarin itu tidak ada dapurnya. Jadi wajib bikin dapur sendiri. Terus yang kedua, itu rumahnya lebih rapi. Maksudnya apa? Kalau rumah subsidi ini guys, kemarin ini rumah subsidi saya ya, kita harus plester sendiri karena itu benar-benar real bata ringan ya. Jadi kelihatan. Jadi kita harus plester sendiri. Kita masuk itu belum diplester dindingnya, lantainya diplester kasar. Nah, terus tidak ada dapurnya. Jadi saya kemarin bikin dapur sendiri. Nah, seperti itu ya perbedaannya. Sedangkan kalau kita beli rumah komersil, pertama sudah diplester dindingnya. Jadi dindingnya itu sudah rapi. Terus habis itu sudah ada dapurnya.
Terus ukurannya lebih luas. Yang ketiga ini halamannya ya ada mini gardennya gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi tergantung kalian mau ngambil yang subsidi atau yang komersil. Nah, di sini perbedaannya. Tapi tergantung dengan pendapatan kalian juga. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat itu adalah lokasi ya, guys. Nah, letaknya. Jadi, kalau rumah subsidi itu biasanya lokasinya itu lebih jauh dari kota. Nah, berada di pinggiran kota ya, berada di pinggiran kota rumah subsidi itu. Contohnya kalau di Balikpapan ini di kilometer 21 itu jauh ya guys ya. Jauh lokasinya. Terus ada juga di Batakan, ada juga. Nah, alhamdulillahnya ini ada juga di kilo 6 yang menurut aku agak lumayan strategis ya. Akhirnya aku memutuskan ngambil yang di kilo 6. Nah, sedangkan kalau rumah komersil itu berada di tengah kota, guys. Lebih strategis kalau rumah komersil itu lebih dekat dengan rumah sakit. Terus yang kedua lebih dekat dengan sarana prasarana lah pokoknya. Mulai dari rumah sakit, terus habis itu sekolahan, terus habis itu dekat dengan pasar, tempat perbelanjaan, dekat dengan mall. Biasanya kayak gitu kalau rumah komersil. Sedangkan kalau rumah subsidi ini berada di pinggiran kota. Nah, tapi alhamdulillah banget kemarin aku dapatnya yang di kilo 6. Kilo 6 tuh menurut aku di antara perumahan-perumahan yang lain yang subsidi itu yang paling strategis. Karena di situ dekat sekolah SMP 11 ya guys ya. Terus ada juga pasar, tapi pasarnya hanya pasar kecil-kecilan aja kayak gitu. Bukan pasar yang induk atau pasar yang besar kayak gitu, enggak. Kayak gitu ya guys ya. Terus selanjutnya dari segi renovasi. Nah, karena rumah subsidi ini ya guys ya, dilindungi kayak gitu atau diatur oleh pemerintah dan bank, ya kan? Karena kita kerjasama dengan bank ya, rumah KPR subsidi itu. Jadi ada aturan dari bank dan juga pemerintah. Jadi ada batasan-batasan yang boleh direnov atau tidak. Nah, jadi kalau untuk rumah subsidi ini boleh kita renov, ya kan? Karena kan memang kita belinya itu belum tekuliti guys. Kayak gitu. Jadi boleh direnov. Misalkan aku kemarin aku plester kayak gitu. Terus kita bikin dapur kayak gitu. Tapi ada batasannya. Nggak boleh kita ngerenov semua atau dirombak gitu ya guys. Karena ini rumah subsidi jadi ada aturannya. Sedangkan kalau untuk rumah komersil itu sembarang. Terserah kalian mau renov kayak apa itu bebas guys ya. Biarpun mau di lantai 2 kah, mau di lantai 3 kah, terus rumahnya mau di model apakah, mau dirombak ulang kah, itu sembarang bebas, tidak ada aturannya. Karena itu memang rumahmu gitu loh guys. Sedangkan kalau rumah KPR yang subsidi itu ada batasannya. Jadi kalau masih jangka waktu berapa tahun kayak gitu, ada jangka waktunya guys. Kita boleh ngerenov seperti apa kayak gitu ya guys ya. Jadi ada peraturannya karena memang kita diatur oleh pemerintah dan juga pihak bank. Nah, ini yang terakhir guys ya. Dari segi kualitas bangunan. Nah, dari segi kualitas bangunan juga berbeda guys ya. Dari segi harga aja berbeda ya berarti otomatis segi kualitasnya juga berbeda ya kan. Nah, kita harus ngerti-ngerti juga kayak gitu. Nah, dari segi kualitas bangunan itu mulai dari ukurannya. Ukurannya tadi sudah aku jelasin itu lebih kecil ukurannya ya guys ya. Jadi itu biasanya kamar itu hanya 1 atau 2 maksimal seperti itu. Terus standar bangunannya juga berbeda kayak gitu ya guys ya, kayak segi kayu yang dipakai kayak gitu, pokoknya bahan-bahannya tuh berbeda. Sedangkan kalau rumah komersil itu lebih luas guys, ukurannya juga lebih luas, terus lebih rapi, plesterannya juga rapi kayak gitu. Terus bukan per blok, kalau kita perumahan subsidi itu pakai blok ya, blok apa, blok A, blok B, blok C sampai ke K ke Z kayak gitulah pokoknya ya. Sedangkan kalau rumah komersil tuh pakai klaster apa kayak gitu ya guys ya, karena dari segi ukurannya berbeda, terus kualitas bahannya juga berbeda, lebih bagus biasanya seperti itu ya guys ya. Oke guys, sampai sini dulu penjelasan aku tentang perumahan subsidi, KPR subsidi dan juga non subsidi ya guys, atau komersil. Ya Allah sampai aku terbelibet, mohon maaf ya kalau aku ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan, karena kita memang sama-sama belajar ya guys ya. Kalau ada yang lebih tahu kalian bisa komen di bawah, bisa ditambahin, itu aku lebih senang banget pokoknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe.